Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu secara virtual, ya, bertemu kembali secara virtual dengan topik masih sama dengan minggu yang lalu, akuntansi perusahaan manufaktur. Cuma ini bagian keduanya, lanjutan dari minggu lalu, yang berbicara mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur. Ya, ketika kita berbicara mengenai laporan keuangan manufaktur, ya, perusahaan manufaktur tidak berbeda dengan perusahaan dagang, ya, di mana perusahaan manufaktur ini juga harus menyusun yang namanya laporan keuangan di setiap akhir periodenya. Yang mana ini tujuannya untuk memberikan informasi tentang hasil usaha dan kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Ya, jadi, sebagaimana umumnya ya perusahaan lainnya, laporan keuangan itu yang disusun adalah itu laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, neraca, dan arus kas. Nah, di antara keempat laporan keuangan ini tidak ada bedanya, ya, tidak ada bedanya, baik urutannya maupun komposisinya, tidak ada bedanya ketika kita lihat di laporan perusahaan manufaktur, begitu ya. Nah, hanya saja nanti di dalam laporan laba rugi itu ada pembedanya. Pembedanya apa? Ya, terdapat satu komponen tambahan, yaitu laporan harga pokok produksi, ya. Di mana laporan harga pokok produksi ini adalah laporan tentang beban total yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan untuk memproduksi sejumlah barang di dalam suatu periode tertentu. Nah, itu berarti bisa kita simpulkan bahwa di dalam laporan harga pokok produksi ini, ya, itu harus tercakup, ya, tercakup laporan tentang apa? Tentang total beban bahan baku, ya, lalu tentang beban tenaga kerja langsung, ya, dan overhead pabrik, gitu ya, yang mana itu, beban-beban ini yang dikeluarkan di periode itu, begitu. Jadi harus mencakup, ya, harus mencakup ketiga hal ini, ya, seperti yang kalian lihat di sini. Untuk mencari harga pokok produksi seperti ini, ya, ada persediaan awal bahan baku, lalu ada pembelian, ketika itu dikurangi, ya, ketika itu dikurangi dengan persediaan akhir, bahan baku, dapatlah yang namanya biaya bahan baku. Lalu kita jumlahkan sama tenaga kerja langsung, overhead, ya, itu namanya biaya produksi. Lalu kita tambahkan dengan persediaan awal barang dalam proses, ya, lalu kita kurangkan dengan persediaan akhir barang dalam proses. Maka dapatlah yang namanya harga pokok produksi. Oke, nah seperti ini contohnya ya. Eee, ini, laporan harga pokok produksi di sebuah perusahaan, ya, anggap saja persediaan barang dalam proses awal itu ada 1.000 ya di awal tahun ya, yang dibawa dari tahun sebelumnya, begitu ya. Nah, lalu ditambahi dengan apa? Ditambahi dengan bahan baku. Nah, bahan baku ini ada juga rinciannya ya. Misalnya ada persediaan awalnya, lalu dibeli lagi bahan baku itu. Ketika yang 2 ini ditotalkan, maka itulah namanya bahan baku yang tersedia untuk dipakai. Lalu kita kurangkan dengan persediaan akhir, itu namanya pemakaian bahan baku. Lalu kita masukkan tenaga kerja langsungnya, ya berapa, lalu overhead pabrik. Overhead pabrik ini juga banyak rinciannya, apa saja itu? Ya di sini contohnya tenaga kerja tak langsung, listrik, air, bahan penolong, penyusutan, ya itu ditotalkan semuanya itu namanya total overhead pabrik. Ketika ketiga ini kita totalkan, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead pabrik, inilah namanya biaya produksi, ya. Lalu kita totalkan yang biaya produksi sama persediaan barang dalam proses awal tadi, itu namanya total barang dalam proses. Lalu kita kurangkan sama barang dalam proses akhir, maka dapatlah yang namanya harga pokok produksi.
Ya, begitu caranya untuk mencari yang namanya harga pokok produksi. Lalu untuk format laporan laba rugi, ya, format laporan laba rugi seperti ini, ya. Laba rugi itu berbicara mengenai penjualan, ada di situ penjualan, ada juga nanti beban atau biaya-biaya, ya, seperti yang kalian lihat ini. Ya, ini formatnya ada penjualan, ya, lalu kalau misalnya ada potongan penjualan dikurangkan, itu namanya penjualan bersih. Lalu kita lihat harga pokok penjualan, kita harus cari dulu harga pokok penjualan, ya. Kita masukkan harga pokok produksi yang telah kita cari tadi, ya kan, lalu dikurangi sama persediaan awal, ini barang jadi, ya, maka itu ditambah dengan persediaan barang awal, ya, yang barang jadi, ya, itu namanya barang yang tersedia untuk dijual, lalu dikurangi sama persediaan akhir barang jadi. Maka itulah yang namanya harga pokok penjualan. Nah, ketika kita selisihkan penjualan bersih dengan harga pokok penjualan, itu namanya laba kotor. Ya, lalu kita kurangkan dengan biaya operasional, itulah namanya laba bersih sebelum pajak. Oke. Nah, lalu kita lihat ya, ini laporan perubahan ditahan. Ya, laporan perubahan ditahan ini ya, ini ada formatnya seperti yang kalian lihat ya. Di situ ada laba ditahan awal periode, lalu nanti itu ditambahkan dengan laba usaha periode berjalan yang telah kita cari sebelumnya, lalu dikurangi dividen, maka itu namanya dapatlah dia laba ditahan akhir periode. Nah, ingat, dividen ini apa ya? Dividen ini adalah hak pemegang saham atas perolehan laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Ya, jadi itu hak pemegang saham, itu dividen, ya. Berbeda dengan laba ditahan. Kalau laba ditahan ini adalah bagian dari laba bersih perusahaan yang ditahan oleh si perusahaan itu dan tidak dibayarkan sebagai dividen kepada pemegang saham. Nantinya laba ditahan ini akan diakumulasikan dan dilaporkan sebagai ekuitas pemilik di dalam laporan neraca, ya. Kita lihat, inilah apa namanya, format neraca ya, format laporan neraca di sebuah perusahaan ya. Boleh nanti, ada nanti bentuknya itu dia ke bawah ya, ada juga bentuknya seperti ini kayak bentuk T gitu ya. Nah, jadi mana saja boleh ya. Yang penting adalah total aktifah itu harus sama dengan total pasifah. Harta sama dengan hutang ditambah modal. Oke, itu. Jadi ketika total aktifah sama dengan pasifah itu sudah benar tuh laporannya. Tapi ketika itu berbeda, bisa dipastikan ada yang keliru. Oke. Nah, untuk format laporan arus kas ya seperti ini ya, itu nanti berisi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar ya, seperti pengertiannya kan ketika kalian ingat kembali di pengantar akuntansi 1 bahwa laporan arus kas ini adalah laporan yang berisi eh, sebuah rincian ya, sebuah perincian mengenai jumlah pemasukan ya dan jumlah pengeluaran kas ya di dalam satu periode tertentu. Oke. Nah, lalu eh, ketika kita berbicara mengenai laporan keuangan ya, ada satu alat bantu ya. Ya, alat bantu yang dapat mempermudah kita di dalam menyusun yang namanya laporan keuangan. Apa itu? Yaitu neraca lajur ya. Jika biasanya di perusahaan jasa dan dagang itu menggunakan neraca lajur yang 10 atau 12 kolom, terserah, mana saja boleh, maka di perusahaan manufaktur itu ada tambahan 2 kolom lagi. Apa itu? Nanti kolom itu yaitu kolom laporan harga pokok produksi ya. Laporan harga pokok produksi. Kolom itu ada tambahan ya, 2 kolom itu. Oke. Nah, langsung saja kita lihat ilustrasi
ya yang ada pada buku kita di halaman 163 itu PT Kalkulasindo. Ya, di mana ini adalah sebuah perusahaan produsen kalkulator ya yang berlokasi di Bandung. Lalu pada akhir bulan September 2016, akuntan perusahaan itu menyajikan neraca saldo seperti yang ada di slide ini. Oke, beginilah neraca saldonya. Baik, dengan data penyesuaian A, B, C, D, E. Itu namanya data penyesuaian atau keterangan lainnya. Lalu setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, apa yang kita lakukan? Maka kita harus membuat yang namanya neraca lajur. Ya, ini neraca lajur. Ya, jadi nanti di situ ada neraca saldo, penyesuaian, harga pokok produksi, ya, laba rugi dan neraca. Ya, tahap berikutnya apa, Bu? Ya, apa gitu ya? Tahap berikutnya adalah pindahkan ya seluruhnya yang ada di neraca saldo yang sebelumnya itu ke kolom neraca saldo yang ada di neraca lajur. Ya ini. Ya, semuanya bulat-bulat kalian pindahkan baik yang berada di posisi debit maupun di kredit. Oke. Lalu ya, kita kerjakanlah jurnal penyesuaiannya. Oke, yang data-data tadi itu yang A sampai E itu tadi kita buat jurnal penyesuaian, lalu kita masukkan ke mana? Ke kolom penyesuaian. Oke, seperti ini. Ya, ke kolom penyesuaian. Ya. Lalu setelah itu bagaimana, Bu? Kita pindah ke kolom harga pokok produksi. Nah, di dalam kolom ini terdapat daftar akumulasi beban produksi yang terdiri dari beban bahan baku langsung, beban tenaga kerja langsung, dan beban overhead. Penjumlahan dari ketiga beban ini ya, kemudian ditambahkan lagi dengan persediaan barang dalam proses awal periode, kemudian dikurangi dengan ya persediaan barang dalam proses akhir periode. Hasilnya apa? Hasilnya adalah harga pokok produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan si kalkulasindo ya pada periode tersebut ya. Jadi kita melihat di sini harga pokok produksinya. Lalu setelah itu apa, Bu? Ya kita pindah ya. Kita pindah ke kolom berikutnya. Kolom apa? Laba rugi. Oke. Nah, dalam kolom ini harga pokok produksi ya, harga pokok produksi yang telah diketahui pada kolom sebelumnya ditambahkan dengan persediaan barang jadi di awal periode, kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi pada akhir periode tersebut. Hasil pengurangan tersebut dikurangi lagi dengan beban operasi atau beban komersil, yang mana ini merupakan kelompok dari beban pemasaran dan beban administrasi dan umum. Nah, selisih dari pengurangan tersebut, ya ini penjualan nanti, ada juga penjualan di sini. Selisihnya itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan laba usaha sebelum pajak. Ya. Laba usaha sebelum pajak. Oke. Nah, baik. Setelah itu kita berpindah ke mana? Pindah ke kolom yang terakhir, kolom neraca, ya. Nah, kolom ini berisi tentang daftar kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan, ya, oleh perusahaan tersebut. Nah, di mana ya kok di kolom ini juga akan dimasukkan akun dividen yang merupakan jumlah dividen yang dibagikan pada periode tersebut. Nah, kalau misalnya di kolom laba rugi, ya itu dicatat di sisi debit. Nah, kalau misalnya di kolom neraca itu dicatat di sisi kredit. Oke, begini ya bentuk
neraca lajur itu ya, kita isi kolom neraca saldo, penyesuaian, harga pokok produksi, laba rugi, neraca, sehingga ini nanti akan memudahkan kita di dalam yang namanya menyusun laporan keuangan. Oke, nah yang pertama sekali kita harus menyusun yang namanya laporan laba rugi perusahaan ya. Dengan cara apa? Memindahkan seluruh informasi dari neraca lajur ya. Nah, kita membuat yang namanya ini ya, laba rugi. Oke, kita lihat. Ya, penjualan ini nanti akan dikurangi dengan harga pokok penjualan ya. Ya, harga pokok penjualan ini banyak item-itemnya ya. Ya, harga pokok penjualan sehingga nanti pada akhirnya kita dapat harga pokok penjualannya segini. Nah, jadi ketika penjualan dikurangi sama harga pokok penjualan, ya ini kebetulan tidak ada potongan penjualannya ya, jadi langsung. Ya, maka itu namanya laba kotor. Lalu ketika laba kotor ini dikurangi sama total beban operasi atau komersial, maka inilah namanya laba usaha sebelum pajak. Oke, ini harus sama ya. Sama dengan, apa namanya, dengan kolom neraca lajur, ya ini dia, ya, sama dia, oke. Dan ini pun nanti harus kalian perhatikan, di dalam kolom laba rugi sama neraca ini harus sama ini laba usahanya, tapi memang berbeda posisinya. Ketika dia di kolom laba rugi, dia berada di posisi debit, ketika di neraca dia berada di posisi kredit, oke. Nah baik, lalu setelah itu apa, yang akan kita lakukan ya, kita akan lihat ya, kita akan lihat, laporan perubahan laba ditahan ya. Nah, nanti setelah laporan laba rugi, kita akan buat laporan perubahan laba ditahan, di mana saldo akun laba ditahan pada awal periode itu ya, akan ditambahkan dengan laba usaha yang diperoleh pada periode tersebut. Ya, seperti yang kalian lihat ya. Lalu nanti akan dikurangi dengan jumlah dividen, ya jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham di periode itu, nanti akan menghasilkan saldo laba ditahan di akhir periode. Nah, setelah laporan perubahan laba ditahan, kita membuat apa? Ya, kita membuat yang namanya neraca. Sekali lagi, ya neraca ini berisi tentang kekayaan perusahaan. Yang berisi apa? Total aktiva dan total pasifa, ya. Total ini bentuknya ke bawah ya. Ini bentuknya ke bawah sama saja, mau bentuk yang ke bawah atau bentuk T sama saja. Yang paling penting yang Ibu katakan tadi, total aktiva itu harus sama dengan total pasifa. Harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Oke, baik, cukup sekian penjelasan dari Ibu, ya Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.